Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar. Poin pertama, orang yang hendak menjadi wali Allah itu adalah orang yang berilmu. Karena setiap para wali Allah, makanya kita umumnya kada alim, namanya kita kada bisi ilmu, jangan mengaku jadi wali. Tadi udah wali aja, tapi kada berilmu. Nah itu mustahil. Karena salah satu syarat orang itu hendak jadi wali Allah, hendak menjadi kekasih Allah yang berkaramat, itu adalah orangnya harus berilmu. Ilmu yang kan ya ilmu yang bersambung sanadnya kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diajarkan menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi. Mulai kita lahir, maka jadi adzan lah. Orang lagi lahir dari sebelahan apa adzan, dia jadi berniat melajari anak. Sudah dia adzannya sama. Betul. Nambah lagi itu dia langsung dia pelajari Allahu Akbar. Nah sunnah Sayyidina Muhammad itu melajari tauhid. Biar ini ada paham nggak? Sama itu kita ini kita ada paham nggak? Ada apa yang penting belajar dulu. Tuh kadang-kadang harus adalah paham Allahu Akbar, paham lainnya lah. Dan lupa lagi. Tapi emang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sangatnya kepada baginda Muhammad. Kenapa? Karena itu suruhan Sayyidina Muhammad. Jangan yang ada Sayyidina Muhammad tuh yang menyuruh dia kan hendaknya. Sayyidina Muhammad yang menyuruh. Betul-betul ilmu dengan mahdi dan mulai lahir sampai meninggal dunia. Artinya perantaraan kita oleh ilmu itu meninggal dunia itu ya. Mudah-mudahan kita kawal. Nah, maka syarat dari para aulia Allah itu harus orangnya berilmu. Menuntut ilmu lah orangnya itu paham masalah syariat, paham masalah sekalipun kada sampai jadi ulama besar. Karena ada juga yang penting orangnya tahu wajibnya, kayak wudu tahu, kayak sembahyang ini tahu, kayak berpuasa tahu. Ini udah khusus beginian lah yang masalah haid nih. Ini penting benar perubahan beginian masalah haid. Jangankan perubahan yang ada yang pondokan kita pun masih belum paham benar lagi. Nah makanya dianjurkan kita belajar banyak kalau takut maka banyak kan biar takut biar bulan puasa jadi banyak ada beginian takut. Masalah nifasnya ada banyak banget yang melahirkannya. Ya, masalah nifas, masalah haid, kalau masalah nifas mungkin ini pernah katakan ya kalau sedikit ini masalah haid ini nah syahrian bulanan dogon beginian belum guru aja 7 hari ampe hingga tuh 5 hari keluar darah tuh haid kah ada kah ini bulan puasa di saya nih ini 7 hari haid suci 5 hari yang banyak keluar darah ini haid kah ada kah haid kah ada kemudian ulun takunin itulah, belum ulun semoga aja tahu itu tak. Ulun takunin bukan beginian. Ada di sini ada di mana? Bulan naik. Iya itu kada tahu. Ya, jadinya kada naik dulu aja. Padahal itu masih hal. Naik kenapa? Karena belum sampai 15. Amunya anggap itu kada haid. Ini sebenarnya dari 7 adalah 7 tambah 5 berapa tak? 12 ya lah. Ini yang antara 7 lawan 12 nih. Ini wajib dipogok. Karena masih haid. Nah itu pokoknya makanya penting benar orang belajar. Yang pertama itu adalah ilmu agama. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani mulai lagi halus sidin kada putus selawan yang larannya menuntut ilmu. Sampai mati beliau menuntut ilmu. Kita sesibuk-sibuk apa aja kan? Sahur-haur kita aja atau sekolah-kolah kita paling kali jangan sampai lafaz lawan majelis taklim. Ini sudah dibadahi itu salah lagi ya hendak hadir kan hendak hadir bapak ya. Yang penting sampai meninggal dunia hendak karena duduk di majelis taklim itu kena dipuji Sayyidina Muhammad batu pulang didoakan lawan yang dapat doa dari bubuhan ahli majelis. Betul kuitan pian dapat 2 pahalanya. Kenapa? Itu hadiahnya biasanya kuitan yang sudah meninggal dunia khususnya hadiah kuitannya pun dapat 2. Pada tuan itu dapat berkah 2. Karena hendak tahu pian merasakan kenikmatannya ketika sakaratul maut. Nah itu dia sudah. Pokoknya nanti jadi sakaratul maut. Itu tak. Sakaratul maut kita hanya tahu bahwa jakannya maka sebenarnya hari jakan kalian jakan. Jakannya ya sudah. Jakan mungkin.
jaka-jaka lah ya, nah itu yang pertama, yaitu adalah berilmu, menuntut ilmu, berniat melayani. Karena itu udah tahu, kita tahu atau apa, menurut ya Allah, ulun mulai hari ini demi ini, nah ulun demi Sayyidina Muhammad, ulun berniat hendak menuntut ilmu sampai mati demi Sayyidina Muhammad, demi kita, demi kebahagiaan kita, demi harta kita, demi diampuni dosa, demi mendapatkan rahmat. Itu bagus saja, dapat rahmat, dapat ampunan itu demi Sayyidina Muhammad saja. Karena pian tidak menyaksikan karena apa agung Sayyidina Muhammad, karena ketika pian masuk ke dalam kubur, sekalinya itu yang menolong dosa ini. Oh di hari kiamat tuh kena ada yang kau memberi syafaat kecuali Sayyidina Muhammad. Hanya tahu dia apa? Oh dia tahu bahari demi Sayyidina Muhammad, mudah hendak membahagiakan hati Sayyidina Muhammad. Sampai ada majelis betuyuk, alhamdulillah di Simpang ada aja, tiap cari sebenarnya insya Allah ada juga, insya Allah. Nah itu yang pertama lah, Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samana Madani. Dan yang nomor dua, ini yang paling menonjol daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samana Al-Madani, bahkan ini mengalir ajaran beliau ini kepada siapa? Datuk Kalam Payan. Datuk Kalam Payan mengajarkan sampai siapa? Sampai Duriat Sidir, sampai ke daerah Kalsel ini berataan. Kalau di Kalsel aja Brunei pun ada keturunan Datuk, di Malaysia Allah tak dapat, di mana di Thailand ada. Itu mengajarkan sampai mengalir apa? Ilmu akhlak itu. Ini berkat siapa? Itu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samana yang menajari Datuk Kalam Payan, Datuk Kalam Payan. Pian maulun sekolah itu belah ke salah satu Duriat Sidir di bawah di dalam pagar. Sidir yang memegang, alhamdulillah Sidir yang memegang masih kitab Sabilal Muqtadin yang asli. Dan tulisan Datuk Kalam Payan ada 3 kitab di situ. Tawaduknya luar biasa lah, ilah kayak kita ada berjalan di masih juga berjalan lah di wadah kita ini ada apa mati orang kayu mati orang tuhamanan ini, padahal orangnya orang alim luar biasa. Tawaduknya luar biasa, akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya beliau ini sayang dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah. Ini ciri khas para aulia Allah ya. Amun orang itulah ada sayang sama makhluk Allah, dia ada mau jadi wali Allah. Kenapa? Karena sifatnya ada sama Rasulullah Muhammad SAW kayak Allah matan dulu. Bahkan ini adalah misal ini kalau sudah menjatuhkan hancak di majelisnya, ada samut meminum baju kita, mulutnya pian membunuh samut gara-gara meminum, padahal kurang kadang-kadang baju kita itu anyangi di sama saya, itu dibunuh, itu dipicik. La ilaha illallah, kesiannya sama. Seandainya telah sekelilingan ini samut aja nah, kayak kira berkurang kan di baju ini ya. Dia tuh dibunuh, ini la ilah di mana rahmat kita lawan makhluknya Allah. Kan guru kita ngaji sampai jadi itu tak. Sifat rahmat lawan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang apa nih? Kiai Hasan Genggong di Probolinggo. Beliau ini murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Ini sifat-sifat rukun para aulia Allah, rahmat Allah. Si ini itu ada mau pakai mobil ya, jadi saat dia ambil mau gunung hujan juga apa kendaraan apa gerak hujan apa juga jangan hujan batu kamu hujan banyu ada lambat juga, kalau lambat bisa juga tadi datang sedikit buat tidak ada butuh ya kita. Jadi sini kenapa jadi sini? Guru pian kenapa jadi gak ada anak pakai mobil, padahal kan kau orang mobil dan mobil waktu itu ada sudah. Sini pakai dokar aja, kemana-mana pakai dokar. Kalau dokar merah, apa itu ngapain dokar itu namanya? Pakai apa? Delman apa? Kayak pakai kuda kan? Ditakuni, pian kenapa jadi gak ada anak pakai mobil? Apa pian? 2 alasan di sini. Yang pertama, aku pada hendak kalau pina pas aku di mobil, dagu mobil itu karena hamba Allah kalimpanan. Padahal ada juga Pak, tapi sidin pada hendak aku tanam kayak itu. Saking rahmatnya lawan hamba Allah, aku pada hendak kalau pina mata hamba Allah sidin kalimpanan gara-gara aku di mobil. Rusak, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalau pina aku waktu memicik, apa namanya itu, bunyi itu, kelapsas. Kalau pina ada hamba Allah Ta'ala yang takajud, mesti jantung kan ya Pak. Ini udah duit.
Ya kan enak. Kenapa gerak? Kalau pindah aja sih ada orang takajud gara-gara aku ya sih itu bisa manusia kalau rahmatnya Allah darah lagi. Ketika itu ada santri sidin melihat kebun sidin, oh ada nangka yang masak. Tapi sayangnya nangka masaknya itu rungkang. Rungkang itu biasanya dimakan apa ya? Tupai kelawar lah. Kelawar bisa makan lah. Saya dulu aja lapar. Lalu melihat masak nih gandal masak, ini guru kita nih pasti ketujuh nih. Kita tabang aja. Apa kita ambil buahnya nih? Jangan kita berpohonnya nih. Buahnya nih kita ambil, kita petik. Lalu himo membawa dah guru nih hadiah kesembian kayak Hasan Genggong, Probolinggo. Sedini itu amunnya mulai jauh 3 hari bubuhan habaib, anak belang ke rumah sini sudah mencium bau baginda Muhammad. Ini ada orang wah ini yang pindah anak ketujuh habaib kalau sudah upati. Ini bubuhan kita, nah bubuhan ahli sunnah wal jamaah atau bubuhan NU atau bubuhan wali yang ada di Indonesia, itu bubuhannya orang habaib. 3 hari mencium bau Rasulullah. Pak, abah guru sekolah bubuhan habaib. Udah upati sini aja sudah. Abah sempat debat tuh, kenapa tuh jar? Bujur doanya habib lah. Umpat abah guru tak adil bahwa bubuhan habaib. Maka itu bubuhan para awliya. Udah akhirnya dibawa udah guru kehimukan guru ini alhamdulillah masak. Dia dalam Hasan Genggong dia ada aja. Kenapa nih jadi rungkangnya apa rungkang nih? Perkiraan kiai ini dimakan karena masak nyaman lah. Dimakan kelelawar. Oh iya kan sih. Makasiannya lah sih ini kelelawarnya aja sih musia aja datang pulang mencari ikan lagi sudah. Ini kita kelaparan mendatangi pulang tempatnya tadi musia aja ada dapat lagi kesini kelaparan beli kakannya sudah. Bayang makan ben kayak mau beli kanan kayak yang sudah di butik kita. Coba di sini amat lah, pasti ikan. Biasa makan kakalawar, biasa makan tupai. Karena pada rahmatan lil alamin, rahmat wa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang nomor 2. Yang pertama berilmu orangnya, berakhlaknya nilai lampunya harganya sejuta. Tapi kilometernya itu ada gencang. Ini selampuan ini lah, seruangan ini lah hendak bernyala supaya bagus rumah. Tapi kilometernya 400 sekian misalnya 200 sekian misalnya, akhlaknya kurang. Kira-kira sama-sama mati, suruh mati kipas, suruh mati kulkas, suruh kenapa? Karena akhlaknya kurang. Maka ganali wattnya, ganali akhlaknya. Insya Allah ilmu itu akan tahu. Ini yang ada akhlaknya apa? Ada maginya, ada listrik sama sekali. Lampu warna kira-kira bermanfaatkah pada lampunya? Kemudian Allah ada bisa menarangi orang. Nah kayak itu juga ulama atau kayak itu juga kita amanya hendak mulia di sisi Allah, di sisi manusia, maka ilmu dan akhlak. Akhlak tadi apa yang pertama? Rahmat lawan hamba Allah. Yang nomor terakhir, nah ini penutupnya. Ini soal cerita ya. Nah, yang terakhir ini salah satu daripada ciri daripada kekasihnya Allah ada hendak berdebat berabut masalah urusan dunia. Itu salah satunya. Kenapa jarang? Karena yang lebih mementingkan akhirat. Karena kalau disebanding pian jelas kayak ini jelas. Pian di sini nah. Pian di selimau, kalau di selimau berabut, lu penunda aja pian. Nih di motor pun udah selesai. Aja ambil aja lah. Yang berharga. Dunia itu di sisi Allah kan berharga. Berapa kita katakan? Bahkan bandingannya bagi Sayyidina Muhammad nang kayanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayap lalat kira-kira saya lalat tuh siapa yang ngambil itu yang direbutakan bahwa direbutakan itu akun kita pulang hakikatnya akun siapa? Akun Allah belum bisa guru kemarinnya jawab beratan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Habib Umar bin Muhammad itu sidin pernah ditipu orang itu kayak ini. Ampun sidin itu bisi tanah Habib Umar diakui orang. Wahai Habib, ini tanah ampun ulun. Dan Habib, ampun ulun ada suratnya. Ampun tak percaya ada di rumah kadaknya ampun ulun. Iya kah, hendang belakang ambilkan rumah satu rumah di sini. Ambilkan sidin surat-surat nah ya sidin bisa nikam. Aku nikam boleh di sini. Nah ambil di sini.
surat tanahnya mau tanah-tanahnya dibedakan sedikit. Lalu anak sekian bingung, kayak Salim, bah, nyata-nyata ampun kita berat, nyata-nyata surat kepada kita, nyata-nyata ampun kita, kenapa jadi diandariakan surat tanahnya? Moha aku di mana-mana hendak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika aku berabut dunia di sini. Sedangkan dunia akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda daripada wali min auliya billah. Ya mudah-mudahan kita berdatang dapat karamah beliau, dapat berkah beliau dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berdatang kali jadi wali, kita berkah wali berapa? Aman kali kita, mudah-mudahan duriat kita ada jadi hamba Allah Ta'ala yang solehin, insyaallah. Karena doa orang soleh itu kita ada di sampai ke kita gitu. Sekalipun kita sudah meninggal dunia pada saat ini, kita sudah meninggal dunia yang tahu. Ya, itu yang padahal di sini disebarang, padahal di sini kawan-kawan sibar kan, disebarang melihat tuh, oh kayak tukang sekalinya akhir daripada kehidupan manusia masuk ke dalam kubur, tinggal beramal soleh aja lagi. Sudah yang jangan ditinggalkan. Lawan kuitan bakti, salawat jangan ditinggalkan. Ulun banyak dosa guru aja, banyak kita salawat, insya Allah diampuni dosanya oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Kamunya kita tahu dosa, astagfirullahaladzim, supaya nyaman di kubur kita dan di akhirat kita nyaman. Bismillah Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau misalnya terserah kamu ya. Kamu sudah ayo sudah. Apa? Doa kan? Enggak, doa aja. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya rabb kulli syai' bi qudratika wa ala kulli syai' wa ala kulli syai' wa la tasarraf kulli syai' wa tarasuk bi kulli syai' wa 'azima kulli syai'. Allahumma rizqna ya Allah ilman nafi'an wa akhlaqan mukhlishan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rahmataka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rahmataka li awladina wa ahlina wa ahli baitina wa qarabatina wa ahli majlisina wa ahli qaryatina wa ahli zamanina wa rahmatan wasi'ah nadarat min nadaratika al-'aliyyah bi sa'atina hadhihi ta'ammu barakatuha li ummatil muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى وبالمقاصد والله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى وبالمقاصد واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى والمقاصد واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.